Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma shrah sudurana wa sudur ahlina bi faidil imani bika wa bi jamili tawakkuli alaika. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartaddu wa na'iman la yanfaddu wa murafaqata nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam a'la ghurafil jannati jannatul khuld. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Hidayah yang dimulakan Allah, mudah-mudahan kita senantiasa berada di atas hidayah Allah Subhanahu wa taala. Pripun kabari? Apik, sehat ya, sehat walafiat. Sampai mana materi kita terakhir? Ini kelamaan, lupa semua. Ya alam kubur sih, oh belum lah Pak, alam dunia lah. Buru-buru banget sih, kepengen ke alam kubur. Baik, renungan dahsyat alam kubur pertemuan lalu kita lihat dulu. Ini kalau lama lupa. Ya, yang lupa siapa? Lupa semuanya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Berkata qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala. Kita masih bab pengantar Pak, masih pada bab pengantar. Kita ulang sekilas mengingatkan tentang materi sebelumnya, yaitu di antara tahapan penting dalam kehidupan setelah mati itu ada alam kubur. Ingat Bapak Ibu sekalian, di sini disebutkan alam kubur adalah satu tempat yang kita tempati, yang ditempati oleh jenazah. Nah, garis pemisah antara kehidupan dunia dengan kehidupan berikutnya itu namanya barzakh. Ya, namanya barzakh. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Jadi ada batasan yang tidak bisa terlihat. Kalau seseorang sudah masuk kepada lapisan namanya barzakh, maka dia tidak akan bisa balik lagi. Dia tidak mungkin akan bisa balik lagi. Maka prinsipnya di surat 19 ayat yang ke-15 itu urutannya adalah dunia, alam kubur, dan akhirat. Akan selalu begitu arah panahnya, akan selalu ke depan. Tidak mungkin panahnya mengarah ke belakang. Contoh, dari akhirat masuk ke alam kubur, dari alam kubur masuk ke alam dunia, itu tidak mungkin. Mesti arahnya satu arah. Alam dunia masuk alam kubur, alam kubur masuk alam akhirat. Saya belum menemukan penjelasan yang komprehensif tentang mati suri. Mungkin Pak Dokter nanti bisa sharing ya. Kita aja jangan ini, nanti kan bocor nanti. Saya belum menemukan mati suri itu seperti apa.
tapi hakikatnya kan belum mati kan. Cuman mati suri itu seperti apa definisinya dan sebagainya. Saya pernah ditanya, belum paham saya ini, perlu konsultasi dengan ahlinya. Tapi kalau terlalu banyak konsultasi repot nanti. Baik, satu tempat yang menjadi awal dari kehidupan akhirat, yaitu alam kubur. Jadi sekali lagi alam kubur adalah tempat yang ditempati oleh jenazah. Penuh dengan misteri, ujian dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya. Sungguh siapa yang selamat di alam kubur, maka diharapkan ia akan selamat pada hari kemudian. Jadi yang selamat di alam kubur diharapkan selamat pada hari kemudian. Nah, ini kita sudah pelajari ini. Pertemuan terakhir adalah yang selamat di alam kubur. Kita membayangkan bagaimana penantian untuk hari dibangkitkan itu jauh lebih lama daripada manusia yang hidup di dunia. Ya. Manusia hidup di dunia kurang lebih a'maru ummati baina sittin ila sab'in. Umur umatku kata Nabi SAW antara 60 sampai 70. Itu kehidupan dunia. Tapi dunianya juga masih lama. Tapi orang yang hidup itu dibatasi waktu. Ya ada yang 100, bisa jadi kalau usia dakwah Nabi Nuh 950 itu usia dakwahnya. Kalau Ibnu Abbas mengatakan usianya lebih dari itu. Beliau mengatakan 1050. Itu usia kalau dihitung dari lahir. Tapi usia dakwahnya saja itu 900, 1000 kurang 50. Berarti 950. Fala fisabihim ya alfasanatin ila khamsina ama. Ya, nanti di Al-Ankabut itu sebutkan itu. Jadi tinggal bersama kaumnya itu 1000 dikurangi 50, usia dakwanya sekitar itu. Wallahu a'lam bishawab. Bayangkan 1000 tahun menanti dibangkitkan hari kiamat. Itu kalau posisinya dia baik, sekali lagi penantian panjang. Kalau fasilitasnya VVIP bermasalah enggak? Ya, nah kita ini mau mempersiapkan penantian itu kelas apa? Mau kelas ekonomi, bisnis, VVIP, ada lagi yang lebih tinggi lagi, Pak. XXL gitu ya, double XL. Nah, tergantung kita. Kita saja di dunia pengen kelas VVIP, tapi padahal jarak tempuhnya nggak lama. Kalau buat perbandingan yang nggak lama, keperluan dunia kita kelasnya pengen kelas, kita ke Surabaya paling berapa jam, kelasnya sudah pengen kelas. Kenapa? Kalau ekonomi pasti kebayang capeknya, kebayang ini dan itu, banyak jualan di era zaman kita dulu. Ya, sepanjang jalan Jakarta Surabaya dodolane wis menit gitu kan. Kalau sekarang udah mungkin lebih baik lagi. Bayangkan hanya beberapa jam saja, 9 jam kurang lebih Pak Surabaya sini ya, naik kereta Wos itulah. Itu paling beberapa jam, kita pengen fasilitas yang luar biasa. Nah coba penantian ketika seorang meninggal sampai ribuan tahun menunggu hari dibangkitkan, itu kelas apa? Kenapa nggak dipersiapkan yang lebih baik? Soal dunia ngoyo-ngoyo, soal akhirat loyo-loyo. Nah, persiapannya nggak maksimal. Jadi apa yang kita hari ini lakukan dalam hal ibadah kepada Allah, ya itulah yang tiket yang akan kita bawa saat nanti kita menanti hari dibangkitkan. Kira-kira kalau kelasnya ekonomi nunggu 1000 tahun. Di sini aja seandainya nggak ada AC paling komplain Pak. Betul? Nggak ada yang berani ngomong. Ada Pak DKM. Justru ada Pak DKM harus ngomong. Seandainya di sini tidak ada karpet, kira-kira ada yang ngomongin nggak?
Kenapa ada yang ngomongin fasilitasnya? Padahal untuk ibadah jangan berpikir soal fasilitas, tapi kualitas ibadah yang kita tunaikan. Apa manfaatnya? Mohon maaf, bukan nyindir, bukan. Apa manfaatnya fasilitas banyak tapi tetap juga nggak khusyuk? Apa manfaatnya fasilitas yang wah tapi sholatnya juga ibadahnya nggak sedengan tuntunan Nabi? Apa manfaatnya? Apa manfaatnya pakaian yang mahal tapi nggak nutup aurat? Ya, gitu kan logika sederhananya seperti itu. Apa manfaatnya? Lebih baik di tengah gurun pasir tapi jangan di gurun pasir, mati nanti sono. Gak usah. Jadi penuh dengan misteri, ujiannya juga luar biasa dan ketetapan Allah. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita tunaikan semuanya diterima Allah Subhanahu wa taala. Maksimal, terbaik, karena ayatnya adalah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kadang kami berpikir, kan kaidahnya itu rumusnya ahsan ya, terbaik. Kalau kita contohkan bab sabar, sabar terbaik itu gimana? Kalau kita bicara soal bab husnudzon yang terbaik gimana? Kalau kita bicara soal ikhlas terbaik itu gimana? Bingung ya? Kita sama-sama orang bingung di sini. Setidaknya contoh kalau kita kita husnudzon kepada Allah itu contoh sekilas. Setidaknya apa yang digambarkan dalam Al-Quran, kalau kita ingin husnudzon yang terbaik itu ada contoh kecil, setidaknya digambarkan dalam Al-Quranul Karim. Sebelum masuk ke surat ke-48 ayat yang ke-6 ada satu pertanyaan yang menggelitik. Mohon maaf, nanti kita lihat kira-kira kita husnudzon apa sebaliknya. Pernah nggak kita tertimpa musibah? Jawabannya banyak apa buahnya? Yang nggak jawab berarti nggak pernah kena musibah. Itu luar biasa itu. Nabi Ayub saja sakit luar biasa. Pernah nggak kita mendapatkan ujian? Cuman 2 orang yang jawab. Ya. Berarti luar biasa ini Pak Dokter. Orang-orang di hadapan kita ini wali-wali semua lah ya. Minimal wali santri lah. Yang ketiga, pernah nggak kita menanti jawaban doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Pernah menanti? Berarti merasa doanya nggak dijawab ini. Makanya kurang akeh gitu. Nah, Masya Allah, ini warna di dalamnya juga beda apa cuman warna casingnya aja? Oh, casingnya aja yang putih Pak. Syukran jazakumullah khairan. Ini bukan berarti titipan Pak. Kita semua pasti pernah mengalami hal-hal tersebut. Di atas itu ada irisan tipis. Ada irisan tipis antara kita terbaik husnudzonnya atau terbaik suudzonnya. Ini maaf, ini kita bicara dari hati ke hati ya, jangan hanya sekedar ilmu ya. Kalau sekedar ilmu baca aja. Jadi ada irisan tipis antara kita terbaik husnudzonnya atau terbaik suudzonnya, atau bahasa keren antara jatuh kepada husnudzon atau jatuh kepada suudzon. Irisannya tipis banget, sangat tipis. Gak semua orang sadar, gak semua orang paham, gak semua orang berhasil, dan gak semua orang gak berhasil. Itu semua karunia Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan ngandalkan karunia saja tanpa dibarengkan dengan muqaddimah belajar ilmunya, gitu maksudnya. Oh enggak, belum belajar ilmunya sudah menerima takdir saja, ini gimana? Enggak sejalan. Contoh di surat ke-48, surat Al-Fatah, mohon dicek, mudah-mudahan nggak kebalik.
48, bukan ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat. Allah Subhanahu wa taala mengancam sebuah ancaman yang sangat amat maha dahsyat, azab Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa ancaman itu diberikan? Satu, kepada orang munafik, laki-laki ataupun perempuan. Nah, sifat orang munafik itu mudzabdabina baina dzalika, enggak kanan, enggak kiri, enggak istiqomah ke kanan, enggak istiqomah ke kiri, apalagi lurus, belok-belok. Ya. Juga orang musyrikin wal musyrikat, orang-orang musyrik laki-laki ataupun perempuan. Ini ada sebanding dengan surat Al-Ahzab ayat 92 kalau tidak salah. Nanti ada persamaan di situ. Baik, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengancam sebuah azab kepada orang munafik dan orang musyrik? Maka lanjutkan ayatnya, adzannina billah. Ini adzannina billah. Karena mereka selalu, kalimatnya mohon dipahami, yaitu selalu mengedepankan prasangka. Selalu mengedepankan prasangka. Dikit-dikit prasangka, prestasi prasangka. Mohon maaf, ketika kita sering mendapatkan musibah atau ujian yang datang silih berganti, saat menanti jawaban doa, pernah muncul enggak prasangka kepada Allah? Pernah? Ah, satu poin udah kena nih. Kita pernah punya prasangka? Pertanyaannya, prasangkanya seperti prasangka orang mutakin atau prasangka orang munafik dan orang musyrik? Ayo, kira-kira prasangka kita prasangka seperti orang munafik, orang musyrik, atau orang mutakin? Ayo kita renungin, kira-kira selama ini kita seperti apa? Ya. Dalam ayat ini orang musyrik, orang munafik selalu mengedepankan prasangka. Prasangka seperti apa sehingga mereka mendapatkan ancaman begitu mengerikan? Maka lanjutkan ayatnya, dzannasau, prasangka buruk. Kembali lagi pertanyaannya, selama mengalami musibah, menghadapi ujian dan menanti jawaban doa yang panjang itu, buruk sangka atau baik sangka selama ini? Kira-kira gimana? Kita pegang dada kita, kita ucapkan Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Buruk sangkanya sadar atau tidak sadar? Kalau sadar masih alhamdulillah, kalau nggak sadar itu masalah. Artinya sadar salah, tapi kalau sadar nggak salah lebih bermasalah. Kalau sadar nggak merasa salah, itu lebih walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lam. Nah, itu nanti ayatnya. Ya. Nah, indikator seorang itu jatuh kepada suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ambil contoh. Ini bakal lama ini, enggak apa-apa ya, santai ya. Yang penting kan kita ngisi waktu untuk mati kan Pak ya. Ya, jadi di sini sampai jam berapa? Oh, jam 9. Bukannya sampai husnul khotimah di sini. Terlalu sebentar, jam 9 sampai husnul khotimah. Semuanya setuju? Jangan setuju aja, nanti jamnya dilihat terus. Pokoknya jamnya di sini mati semua. Nah, satu,
Indikator seseorang jatuh kepada suudzon yang akan mengakibatkan hal yang sangat buruk, dan itu menjadi ini mereview melihat perbuatan kita selama ini dalam bab ini tadi ya, dalam bab satu bab ini saja, karena ini akan kita bawa sebagai bekal, sebagai tiket. Nanti kalau ini kita sudah evaluasi, kira-kira tiket kita judulnya ekonomi, bisnis, atau eksekutif, atau double XL. Kira-kira tiket kita ini bab 1 saja loh, bab 1. Nanti hitungannya adalah dari akhir balik sampai sekarang, itu kita nanti hitungannya berapa untuk bab 1 ini saja, bab yang kita akan buat contoh saja. Itu baru bab 1 ini, belum bab-bab yang lain. Insyaallah. Pertama indikatornya kata para ulama itu singkatnya adalah ragu-ragu terhadap janji Allah. Makanya kalau ngelihat di sana ya, gitu. Enggak ada kok di sini. Pertama adalah ragu-ragu terhadap janji Allah Subhanahu wa taala, meragukan janji Allah. Seseorang yang meragukan janji Allah berarti meragukan akan sifat dan nama kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala menegaskan dirinya, innallaha la yukhliful mi'ad, di surat ketiga ayat yang ke-9. Di surat ketiga ayat yang ke-9. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyelisihi janji yang sudah ditetapkan. Ya, tidak mungkin. Siapa yang meragukan janji Allah berarti masuk kepada suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang kedua, kalau janji Allah Subhanahu wa taala itu adalah janji hak sebagaimana yang disampaikan oleh makhluk Allah yang Allah keluarkan dari surga turun ke bumi dan nanti diakhirkan kematiannya sampai akhir, itu adalah iblis. Iblis itu mengatakan itu, Pak. Iblis mengatakan, ada contohnya di surat Ibrahim surat ke-14 ayat yang ke-22. Ayat yang ke-22. Ini ada ininya, Pak. Ada aplikasi Quran. Belum ada, pesen pertemuan berikutnya sebenarnya nanti bisa ngelihat. Nah, nanti kita lihat ayatnya seperti ini biar lebih enak lah, biar nggak ngasih kuping lah. Betul Pak ini Pak ya, harus ngelihat, paling nggak ngelihat ayatnya lah gitu ya. Ini maksudnya semangat mau menghadapi husnul khatimah atau sakaratul maut. Kita semua akan menghadapi itu. Kita santai aja Pak, santai aja. Surat ke-14 ayat yang ke-22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala syaitan. Syaitan berkata. Syaitan di sini maknanya adalah iblis. Sepakat ulama itu iblis. Lamma qudiyal amr, ketika urusan akhirat selesai, fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Penduduk surga masuk surga, penduduk neraka masuk neraka. Dan di neraka inilah syaitan iblis menyampaikan khutbahnya. Di mana dia menyampaikan khutbah? Di neraka, di atas mimbar yang terbuat dari api. Itulah yang disampaikan oleh Amir Asy-Sya'bi rahimahullahu taala, sa'ida iblisu 'alal mimbari minan nar. Naik iblis ke atas mimbar yang terbuat dari api yang ada di neraka. Pertanyaannya, kenapa iblis naik ke atas mimbar menyampaikan khutbah? Karena ia dituntut oleh orang-orang yang mengikutinya untuk merealisasikan apa yang dijanjikan. Kan Allah menyatakan wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan mengikuti, kalau diambil kebalikan, ada nggak orang yang mengikutinya? Nggak usah banyak lah, saya gitu Pak. Pernah nggak mubadzir? Pernah melakukan kemubadziran?
Innal mubadzirina kanu ikhwanas sayatin. Orang yang mubadzir itu temannya setan. Berarti siapa temannya setan? Manusia. Ya, setan. Tapi ada juga manusia yang dosanya meluber. Sangat banyak itu ada. Alladzina asrafu ala anfusim israf. Mubadir di sini bukan mubadir yang disamakan dengan makanan mubadir, tapi terlalu banyak. Nah, dia menyampaikan khutbahnya karena didesak oleh pengikut-pengikutnya untuk memberikan syafaat, kalau bahasanya gitu, manfaat, pertolongan. Lantas dia kemudian menyampaikan innallah. Poin pertama yang disampaikan oleh iblis adalah innallaha wa'adakum wa'dal haqqi. Tuh. Innallaha wa'adakum. Sungguhnya Allah telah memberikan janji kepada kalian, menjanjikan kepada kalian atau memberikan janji kepada kalian. Janjinya seperti apa? Wa'dal haq. Masdar ya. Wa'dal haq. Janji, sifat janji yang Allah berikan adalah janji yang hak. Ingat itu. Janji yang hak. Berarti janji Allah itu hak. Dan iblis juga menyatakan wa wa'adtukum. Nah, aku juga sama memberikan janji. Allah memberikan janji dengan janji yang hak. Sama, aku juga memberikan janji. Tapi janji fa'akhlaftukum. Tapi aku selisihi. Makanya nanti di akhir ayat itu iblis kemudian mengatakan sebagai final dari khutbah yang disampaikan, sebenarnya saya itu nggak ridho, saya nggak mau kalau kamu itu berbuat syirik kepada Allah, itu nggak mau saya. Cuman ya kalau di neraka sendirian kan terlalu lebar. Makanya dijelaskan visi utama iblis itu di surat ke-35 ayat yang ke-6. Innasyaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwa. Ingat, setan itu iblis musuhmu yang nyata. Ya, innasyaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwa. Maka posisikan iblis itu, setan itu, ya setan pada umumnya, karena setan itu bisa maknanya dua, bisa sifat dan bisa zat iblis itu. Maka jadikanlah iblis itu sebagai musuh yang benar-benar musuh. Fattakhidhuhu aduwa. Jadikan iblis itu, setan itu sebagai musuh yang nyata. Nah, kemudian setelah itu Allah sampaikan visi utama iblis adalah innama pakai harfu hasrin. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Karena sesungguhnya visi utama iblis itu adalah mengajak manusia untuk menjadi kawannya di neraka sa'ir. Nah, kira-kira kita pernah nggak melangkah menjadi temannya setan? Kalau usianya 60, ini rata-rata 80 tahun ya. Di sini semua 80 tahun. Insya Allah itu maksudnya mau hidup sampai 80 tahun. Katakanlah 60 tahun, dari usia balik sampai 60 tahun, itu kira-kira berapa persen dalam kehidupan ini mengikuti setan? Hitung-hitungan kasaran berapa? Ada 20 lebih ya, 99,9 banyakan 50. Nah, 50 katakanlah 50 kasaran hitung-hitungan kita itu kalau dirupakan tiket apa? Ekonomi, bisnis atau eksekutif? Bayangkan modal tiket ekonomi menunggu jarak 1000 tahun, 2000 tahun sampai dibangkitkan, kira-kira rasanya gimana? Maka sekali-kali Pak, kita coba refleksikan dalam kehidupan, rasa langsung kita adakan safar, tapi naik yang gak karuan kendaraannya. Kita bayangkan, gimana Pak Ketua, setuju?
Kita rela, tapi jangan mobilnya ngadak gitu loh. Odong-odong sampai ke puncak itu turun lagi apa naik lagi? Coba kita bayangkan kalau kita hidup di dunia yang dengan fasilitas seperti itu, mengadakan rela perjalanan kemana, kira-kira rasanya gimana? Kira-kira itu banyak yang komplain apa banyak yang semangat? Refleksikan, rasakan itu. Bayangkan nanti kalau di alam kubur menunggu penantian yang begitu lama dengan tiket yang modelnya seperti itu, kira-kira sengsara, bahagia atau gimana? Na'udzubillah min dzalik. Ini masih bab khusudon ya. Bab yang lain itu kalau dihitung pres, kira-kira yang ahsanu amalannya itu tinggal berapa persen? Yang pernah jahilin tetangga, yang pernah melet mantan, ya, yang dapat istri lewat pelet sekarang ayo ngaku. Yang pakai jambi-jambi, pakai air jam-jam, pakai khabar sauda. Alasannya pakai jam-jam, pakai khabar sauda, tapi pakai jin tomang. Na'udzubillah min dzalik. La haula sampai yang ini. Nah, contoh amalannya. Kalau jadi poin pertama tadi adalah meragukan janji Allah. Padahal Allah sudah menyatakan, makhluk Allah yang Allah laknat pun menyatakan itu. Sekarang contoh amalan yang Allah janjikan. Ini baru poin pertama. Ada di surat Al-Ankabut ayat 7, ayat 9, ayat 58 ditutup 59. Ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, boleh izin minum? Boleh Pak ya? Ada sama ketua dulu izinnya. Insyaallah ini tempatnya spesial, tutupnya spesial insyaallah. Baru kali ini Allah menghormati kita semua. Ayat yang ketujuh, walladzina amanu wa amilus shalihat. Orang beriman dan beramal soleh. Apa janji Allah? Satu, lanjutkan ayatnya, lanukaffiranna anhum sayyi'atihim. Pasti kami akan hapuskan kesalahan-kesalahannya. Pertanyaannya, semangat ibadah enggak? Dengan janji seperti itu. Semangat amal soleh enggak dengan janji seperti itu? Senyum amal soleh, nggak ada ruginya karena dosa-dosa diampunkan. Memaafkan pasangan itu susah apa mudah? Memaafkannya mudah. Yang susah melupakannya. Itu sifat perempuan, tapi bukan ibu-ibu di sini, perempuan yang di luar. Kalau di sini insya Allah nggak jauh beda katanya, jangan gitu dong. Kalau di sini, kalau di luar kan beda lagi kan Pak. Perempuannya begitu, kayak cermin, ya bisa memaafkan tapi susah melupakan. Nah kan kalau komen langsung, ya. Jadi semangat enggak? Infak sodakonya semangat enggak? Ada pahala seperti itu, ada janji Allah seperti itu. Alhamdulillah sudah bersih-bersih, mau ngomong enggak ada, udah bersih-bersih semua Pak. Alhamdulillah. Satu, dua, wala najziyannahum ahsanal ladzi kanu ya'malun. Allah akan berikan balasan yang lebih baik daripada sekedar amal yang dilakukan.
Coba. Sekali sholawat kepada Nabi, Allah bersolawat kepada kita 10. Satu huruf kita baca 10 pahala. Alif lam mim 1 kali kan 1 kali 30. Tuh. Sekarang pertanyaannya, satu hari berapa juz? Coba evaluasi di sini. Katanya pengen dapat pahala yang terbaik. Sementara dengan bacaan Al-Quran kalamullah nggak dibaca-baca. Dan mohon maaf, boleh nggak ngomong kasar? Boleh ngomong kasar, Pak? Boleh ya? Aib rasanya kalau hari ini nggak bisa baca Al-Quran. Aib. Mohon maaf. Paling-paling nggak disuruh sini lagi. Jadi karena aib sekali kalau hari ini nggak bisa baca Al-Quran, nggak punya semangat untuk, nggak punya hati, nggak punya niat untuk belajar baca Al-Quran. Aib, sangat aib. Mohon maaf, pahit-pahitnya mohon maaf. Aib. Kalau soal gini nggak usah punya alasan disampaikan, tulis saja tulisan alasan-alasannya. Nanti kalau meninggal taruh di bawah kekuburan, sampaikan kepada malaikat. Kalau nggak nanti ditempeleng sama malaikat. Serius, Pak. Wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalq. Sudah Allah kasih panjang waktu. Mau dikasih berapa lagi? 60 tahun Iqra aja nggak tamat. La haula wala quwata illa billah. Buku setebal KUHP itu apal. Jalan-jalan protokol itu juga apal. Masa baca saja nggak bisa? Aib rasanya. Sudah terlalu banyak rezeki yang sudah Allah berikan. Kalamnya sebagai panduan. Hudalil mutakin, hudalin nas tuh. Nggak respect juga hati kayak gini. Saya nggak ngamarahi di sini loh, Pak. Saya nggak ngomongi orang-orang sini. Kalau sini insya Allah 1 juz setiap jamnya. Amin. Jangan amin saja. Doa minta rezeki banyak, kalamnya nggak dipelajari. Gimana ceritanya? Sehingga banyak syukurnya atau banyak ngeluhnya? Lebih banyak terimanya atau lebih banyak kurangnya? Tuh bab-bab tipis soal suudon bab ini. Pernah nggak terjadi pada diri kita? Sering, setiap saat hal itu bisa datang kepada kita. Bukan berarti yang di depan lebih baik, tidak. Kita berusaha sama. Saling ingat, tawasau bil haqqi wa tawasau bi as-sabr. Harusnya semangat. Kalau ke masjid jam berapa? Sebelum qomat atau sesudah qomat? Bukan sebelum adzan. Selama ini kalau ada meeting kemudian ada adzan, itu yang mana didulukan? Sudah nggak apa-apa. Itu tiket ekonomi. Kan waktunya panjang. Nah itu dia masalahnya. Oh, jangankan panjang, di jamaah aja bisa kok. Udah mau pilih yang mana terserah lah. Kalau mau nyari-nyari alasan, dalih, ya sudah. Ya. Kan walana dia naum ahsan, bahasanya itu ahsan. Jadi kalau amal itu kualitasnya katakan 80%, maka pahalanya ahsannya bisa 1000%. Jauh lebih baik dibanding sekedar amal yang dilakukan. Apalagi kalau ada orang yang ngoyo-ngoyo, ya Allah saya pengen masuk surga karena amal saya. Oh itu nggak sebanding. Nggak sebanding. Dikasih kejepit saraf saja udah kayak muter-muter aja dunia. Makanya innal insana, ini prakteknya, evaluasi prakteknya adalah innal insana li rabbihi lakanut. Lakanut itu 1 bulan
30 hari lah katakan gitu, 29 rezekinya lancar sehat, dikasih tanggal 30 sakit mata. Itu yang diinget-inget yang mana? Tuh, mumpung ada Pak Dokter, nanti sakit mata Pak, tolong diperiksa, suntik matanya itu. Tuh, sakit mata terasanya luar biasa, tapi kalau hatinya sakit terasa enggak? Bukan sakit hati, bukan. Hatinya sakit. Bukan sakit hati, bukan. Tapi hatinya sakit. Kata Ibnu Qayyim, ada hati sehat, hati sakit, hati mati. Nah, kita itu lebih banyak matinya, sehatnya, atau sakitnya? Sakit apa sakit-sakitan? Kalau sakit mungkin sekali, kalau sakit-sakitan. Tapi di sini Masya Allah, yang sakit ada Pak Dokternya, ada yang sakit fisik ada Pak Dokternya, sakit hati itu Pak Ustadznya itu Pak. Ada Ustadznya, komplek di sini ya, ahli IT-nya, Insya Allah luar biasa. Nah, itu tuh ya, ini ayat 7. Ayat yang ke-9, walladzina amanu wa amilu sholihat, orang beriman beramal soleh. Apa janji Allah? Kenapa ini disebut janji? Karena ada huruf lam di situ sebagai takkid. Lanudkhilan, ini pakai la semua, la pendek bukan la panjang. Kalau la panjang artinya tidak, kalau la pendek lit takkid. Lanukaffiranna anhum sayyi'atihim wa lanajziyannahum. Kemudian yang ke-9, ayat ke-9-nya ini lanudkhilanna, itu ada lam takkid, nun lisiqal. Wah, itu tambah kuat. Allah menjanjikan itu. Cuman kita kalau nggak interaksi dengan Al-Quran cara baik, ya kita nggak akan nyampe di situ. Maunya harus dibacakan, padahal itu penekanan dari Allah. Kita lebih percaya sama janji manusia atau janji Allah? Kita lebih percaya janji Allah atau janji motivator? Motivator itu kadang-kadang melampaui batas itu. Ya, nanti kita bicara apa kekurangan, ya, bagian-bagian yang tidak dibenarkan yang sering terjadi pada motivator. Untuk ayat-ayatnya ada semua. Ya. Jadi Allah menjanjikan lanud, itu saya janjikan. Lanud kami janjikan, pasti. Pastinya apa? Kami akan kumpulkan zumratus sholihin. Lanur khilannahum bis sholihin, itu zumratus sholih. Kami akan terus kawal jaga dia, selalu dibersamakan dengan orang-orang baik, orang-orang soleh. Itu janji Allah. Orang yang iman baik, amalnya baik, itu akan hawanya, kalau orang minjem istilah luar itu aurahnya, itu akan selalu nyari yang baik. Orang ahli masjid itu pasti yang dicari adalah ahlu masjid juga. Setidaknya yang ditanya kalau safar, mana masjid, jam, mana masjid, mana musola, selalu begitu. Mana diskotik. Kalau ada orang nanyanya kok bukan nanya hal-hal sebagaimana culture dia, itu berarti ada masalah di mana, di imannya atau di amal solehnya. Ini agak jelimet dikit lah, ya. Itu. Jadi pahalanya, dosanya diampunkan. Berarti ibadah itu harus sekali atau sering kali. Kalau sekali diampunkan, tapi kalau enggak sering kali, berarti ada dosa-dosa yang bisa jadi enggak diampunkan lewat amal soleh. Karena ayatnya adalah di surat kelima ayat 27, wajlu alaihim naba abnai adam bil haqqi id qarraba. Di sini id qarraba qurbanan fatuqbila. Qarraba itu amal yang dilakukan secara kontinu. Makanya sholat itu kontinu, bukan sekali-kalinya sholat, bukan sekali, tapi sering kali. Infak sodako bukan sekali. Kalau sekali, mungkin masjid ini nggak semegah ini Pak.
Kalau sekali saja infaknya, mungkin nggak semegah ini. Maka sebagai wa amma bi nikmati rabbika fahadits ya, sebagai syukur nikmat kita harus maksimalkan masjid ini penuh dengan hidayah Allah supaya tidak Allah cabut. Kalau Allah cabut baru tahu rasanya, kayak sehat. Sehat itu luar biasa, tahu rasanya nikmatnya sehat kalau sudah jatuh sakit. Nah, ini yang naudzubillah min dzalik. Lanudkhilannahum bisalihin. Yang keempat, ayat 58-nya. Walladzina amanu, redaksinya sama, walladzina amanu wa amilus shalihat lanubawi annahum minal jannati ghurafa. Masya Allah, sekali lagi, dosa diampunkan, pahala dilipat gandakan, diistiqomahkan oleh Allah bersama orang-orang soleh. Kan gitu kan? Di antara cara untuk supaya istiqomah itu kan lingkungan, teman-teman musahabatus sholihin, teman-teman yang baik. Insya Allah kita semuanya teman-teman yang baik, tidak hanya di dunia tapi juga nanti di akhirat insya Allah. Ini kalau sudah seperti ini kan tinggal ayat 58-nya apa? Janji Allah surga. Lah ya, dosa diampunkan, pahala dilipat gandakan, istiqomahkan di dunia, mana lagi tempat kembalinya? Kepada surga. Nikma ajrul amilin itu adalah balasan terbaik bagi orang yang mau bekerja. Mau bekerja, nikma ajrul amilin, pakai ajrun, bukan pakai sawab, pakai ajrun. Ajrun itu pahala yang diberikan setelah beramal. Makanya kalau bahasa Arab taksi itu sayyaratul ujroh. Jadi kalau kita naik taksi itu bayar dulu apa naik dulu? Bayar dulu. Naik dulu kan? Jadi kerja dulu baru dapat. Kita amal dulu baru dapat. Nah, dapatnya ini tergantung kualitas amal itu tadi. Ya, makanya nikma ajrul amil. Amil itu orang yang istiqomah beramal. Jadi sebaik-baik pahala balasan orang yang mau beramal adalah itu. Tetapi nggak cukup di sini ternyata, ditutup ayat 59 alladzina sabaru. Tapi itu semua bisa didapatkan dengan sabaru, sabar. Sabar itu berapa lama? Sabar itu berapa lama? Selamanya, Pak. Sabar itu terbatas apa enggak? Jangan seharusnya, iya apa enggak? Jangan seharusnya. Sabar itu terbatas atau enggak terbatas? Ada batasannya enggak? Yang terbatas apa? Lu katanya sabar saya terbatas. Yang terbatas apanya? Yang terbatas orangnya. Sabar itu nggak ada batasannya. Yang terbatas itu orangnya. Innama, coba lihat ini di 39 ayat yang ke-10, ayat 10 dicek dulu jangan. Innama yuwaffa, innama khusus yuwaffa, akan selalu Allah berikan, Allah akan sempurnakan pahalanya kepada siapa? As-sabir. Sabir itu isim fa'il, pelaku sabar. Kalau sabar fi'il itu kadang naik kadang turun. Tapi kalau sudah melekat sifat kesabaran, orang yang sangat luar biasa sabarnya. Meskipun ya bisa jadi ada ya naik turun, tapi ya kesabarnya luar biasa. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, tanpa batas. Jadi orang yang sabar itu pahalanya nggak terbatas. Berarti kalau kita ingin meraih, merengkuh pahala sabar yang luar biasa, berarti kita harus sabarnya luar biasa. Kalau kita nggak sabar, berarti kita dapat pahalanya dari tingkat itu. Kira-kira termasuk orang sabar atau swabar kita ini? Sabar apa?
Sabar nunggu mati. Yang mau sabar nggak sabar ya harus sabar, tinggal nunggu. Kemarin ditelepon kawan dari mana itu, Pekalongan, minta sharingnya. Gimana ini, ada orang tua sudah tua banget, doanya apa? Ya Allah matikan saya, ya Allah matikan saya. Udah nggak ini. Saya bilang ya mungkin udah pikun aja, nggak usah dianggap. Kadang sadar nggak sadar. Orang pikun gimana sih? Iya, bayangkan orang pikun minta mati, orang yang sehat minta sehat, orang sehat. Baik, ini contoh ya, contoh daripada janji Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad, innallaha wa'adakum wa'dal haq. Nah, janji Allah itu benar. Sekarang kalau kita praktekkan ke dalam kehidupan, kira-kira dengan janji Allah di surat Al-Ankabut ini kita semangat ibadah, sangat amal soleh atau turun? Ya mudah-mudahan setelah ini tambah semangat. Semangatnya 4554. Nah, ini bahan evaluasi saja, bahan evaluasi. Contoh yang kedua, panjang apa ya? Enggak panjang kan? Enggak kepanjangan kan? Waktunya maksudnya? Sampai jam 9. Belum, ini baru mukadimah kok. Baru mukadimah, belum selesai. Ini kalau sebulan sekali berapa tahun ya? Nggak tahu ini lebih cepat matinya apa lebih selesai ini, Pak. Nunggu takdir. Contoh yang kedua, termasuk jatuh kepada suudzon. Jadi kira-kira yang pertama, pernah nggak jatuh kepada nggak yakin dengan janji Allah? Sering lah. Berarti habis ini kalau baca Al-Quran sehari berapa? Dikasih juz minta halaman ya. Kalau ditanya berapa halaman, juz gitu. Ini juz langsung turun halaman. Nggak apa-apa lah, daripada enggak. Jadi sepakat ya Bapak Ibu ya, satu hari kita akad dulu, kita akad. Nah nanti saya mau buat ini form akad Pak, boleh? Yakin ya? Insya Allah bulan depan, kalau ingat ya. Bulan depan udah kiamat kan, nggak tahu juga. Maksudnya kiamat kecil, ya, kecil, ada yang meninggal semua gitu kan. Saya mau buat form akad. Saya berjanji akan membaca Al-Quran satu hari. Sepakat berapa? Berapa? Loh, katanya 1 juz. Yakin berapa? Ini mau kita maksakan diri atau dipaksa malaikat? Mau dipaksa mana? Mau kita paksakan sendiri atau dipaksa dengan kematian? Kalau dipaksa kematian, khawatirnya pas sakaratul maut baru sadar, pengen kembali ke pengen sehat, pengen baca Al-Quran. Mau pilih mana, itu atau ini? Tuh kan diajak baik juga susah. Pengen masuk surga Firdaus, boleh enggak? Boleh. Kalau boleh semangat, pantas enggak? Itu ngeles namanya itu. Surga Firdaus kok dapatnya 1 lembar, bisa 1 lembar. Tapi harus semangat lah. Janji Allah kayak nggak yakin saja gitu kan. Ini baru tes saja begini. Kalau ujian bisa jadi nggak murojaah itu. Ya Allah. Tapi kok ngomong di sini enak-enak aja ya. Ini nggak sakit hati apa? Begini ya? Dikit. Sekalian yang banyak Pak, nanggung kalau dikit mah. Betul, daripada sedikit nanggung. Kalau banyak kan langsung banyak gitu. Sakit hati ya? Nggak apa-apa lah. Kalau di masjid mah sakit hatinya tetap reda. Tapi kalau nanti di luar ketemu,
Tapi saya akan istighfar terus, mudah-mudahan Allah selamat, Allah jaga saya. Karena pandangan, hati-hati kalau ada masalah dengan orang, hati-hati dengan pandangan. Hadir kena ainul hasad. Nih Pak Dokter juga sering ketemu orang sakit. Hati-hati, minta perlindungan kepada Allah. Mudah-mudahan dijaga. Saya itu kadang-kadang gitu Pak, habis ngajar itu kadang-kadang tiba-tiba lemes saja. Itu berarti ada ngelemparan air biasanya. Maka saya selalu mengawali dengan doa minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan nggak tahu kan enggak semua orang cocok kan? Enggak seorang suka kan? Ada yang seneng wajahnya aja kayak seneng tapi hatinya wah ini kalau di luar. Iya, udah ada yang bisik-bisik, pekan depan libur aja lah. Alhamdulillah. Yang kedua contohnya, ini dikasih waktu sampai 6:30 ya Pak ya. Sudah, kita ngikuti arahan. Baik Bapak Ibu sekalian, ada contoh-contoh yang lain karena waktunya. Baik, mohon maaf, astagfirullahaladzim. Kami istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah maafkan hal-hal yang salah pada diri kami, kita semua. Kemudian mohon maaf kalau ada kurang dan salah, pasti ada salah, ada kurang, namanya juga manusia. Kami mohon maaf untuk semuanya. Bapak Ibu nggak usah minta maaf ke saya karena saya insya Allah memaafkan. Yang susah itu saya ingin minta maaf. Wal afina anin nas. Insya Allah kalau kita ngamalkan ayat ini kita termasuk orang bertakwa. Surganya Pak, ardwas samawati wal ard, langit dan bumi. Nah, memaafkan saja kadang-kadang berat kok ya, padahal pahalanya tidak selebar wasit hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.